dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, jadilah kamera cekrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku dengar telinga lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku buat berdoa siap. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita tidak usah basa-basi, langsung saja nanti biar ini. Sebelumnya saya sampaikan dulu beberapa miskonsep ya, miskonsep yang Bapak Ibu harus maknai, jangan sampai terjadi di sekolah ini ya. Jadi miskonsep itu kesalahan pemahaman antara konsep yang sesungguhnya yang berasal dari kementerian dengan daya tangkap seseorang. Itu kebanyakan diterima oleh pihak sekolah mungkin karena resource-nya itu sudah bergonta-ganti ya, dari misalnya dari fasilitator, kemudian pindah ke pengawas, kemudian ke guru, terus akhirnya mungkin ada miss. Ini beberapa miss terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, tujuan pembelajaran dalam penguatan profil ya, dirumuskan secara mandiri dengan hanya menyasar pada level dimensi karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian, ini miskonsep ini Bapak Ibu. Yang kedua, kegiatan integrasi dari berbagai mata pelajaran. Ini juga miskonsep ya. Kalau selama ini ya sebelum tahun ketiga ini di sekolah penggerak yang sudah tahun ketiga, itu dulu masih pada miss bahwa proyek itu integrasi dari pembelajaran. Jadi misalnya bahasa Indonesia nanti proyeknya apa, matematika proyeknya apa, sesuai dengan materi pelajaran. Waktu itu pemahaman awal seperti itu ya. Misalnya proyek tak sesuaikan dengan mata pelajaran matematika, kita ajak membuat jaring-jaring proyeknya. IPA misalnya proyeknya anak-anak diajak membuat periskop, kincir angin. Terus kelas 6 apa? Rangkaian seri paralel, seperti itu ya. Nah, dulu konsep yang diterima oleh sebagian guru itu seperti itu. Nah, ini miskonsep namanya. Padahal yang dimaksud bukan seperti itu. Yang dimaksud adalah seperti yang saya jelaskan kemarin. Kemudian yang ketiga, wajib menghasilkan sebuah produk dalam bentuk barang untuk dipamerkan nanti di akhir semester. Makanya kan kemarin di tahun-tahun pertama banyak ya yang sekolah-sekolah mengadakan pameran proyek. Nah, itu jadi tidak harus berupa produk-produk berupa benda, tapi produknya apa saja kemarin Bapak Ibu? Produknya kemarin apa proyek? Benda, karya seni, perubahan karakter, apalagi misalnya perilaku ya, sikap, apalagi keterampilan menulis, ya kan? Kemudian apalagi mungkin keterampilan dalam mengkomunikasikan, apalagi kemarin seni, bentuk seni ya, bentuk seni misalnya anak jadi terampil gamel, terampil membatik, terampil, nah, jadi bentuk skill, tidak harus berupa produk barang. Kemudian yang berikutnya, assessment project menyasar tema dan produk, bukan pada kompetensi sasaran. Nah, ini yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa proyek ini, papan tulisnya di sana ya. Proyek ini saya kembali ke papan tulis mungkin ya. Harus ada produk. Ini harus kita ubah mindset kita bahwa pelaksanaan proyek itu kunci utamanya
Kuncinya itu adalah untuk membentuk karakter, ya, karakter, membentuk, mengubah dari karakter yang kurang masih negatif nanti menjadi positif. Nah, kuncinya ini, jadi membentuk profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Bukan hasil produknya. Yang mau dicapai bukan besok kelas loro karyane kudu gawe misalnya pengolahan sampah, berarti anak nanti karyanya berupa ini. Itu hanya sebagai sarana saja, sebagai wadah untuk bagaimana membentuk profil pelajar Pancasila. Maka dalam penyusunan proyek itu yang paling utama dan pertama adalah menentukan dimensi apa yang mau kita bentuk di sekolah ini. Jadi mungkin Bu Kepala Sekolah, Bu Surni bisa, ini anak-anak kok jadi malas atau membuang sampah sembarangan, atau mungkin anak-anak sekarang kok pada terlambat. Nah, itu karakter apa yang mau kita tingkatkan? Kemandirian, biar anak-anak tidak menunggu harus diantar orang tuanya, biar mandiri, berangkat sendiri, karena kan zonasi kan rumahnya deket-deket ya. Kemudian mungkin beriman dan bertakwanya yang perlu kita tingkatkan. Kemarin dari ada 5 elemen ya, elemen apa saja kemarin? Beriman apa? Akhlak kepada Tuhan, akhlak kepada alam, akhlak kepada 5 ayo. Pribadi, akhlak kepada udah. Negara siji meneh. Aku udah ngadep ta, Mas. Ayo, malah bengong. Ayo apa? 5. Beragama. Beragama berarti pada Tuhan ya. Akhlak beragama. Akhlak apa lagi? Akhlak pribadi, dirinya manusia, hablum minanas, hubungan dengan manusia, alam, negara, bernegara. Nah, ini harus dipahami guru. Mana yang mau kita tingkatkan? Kok bocaran duwe unggah-ungguh, berarti akhlak sesama manusia kepada orang lain harus ditingkatkan. Jadi yang pertama adalah itu yang mau dicapai, bukan sesok kelas 4 ya. Ini mis ini. Sesok kelas 4 gak apa ya? Betul kan, yang dipikirkan kan seperti itu. Sesok gawe udah sesok telur dadar, berarti apa nek? Rondo gulung. Besok lagi apa ya? Buat pikir kita punya pohon pisang, Bu. Yang bisa kita ambil dari pohon pisang. Iya. Ya, itu sarana, ibaratnya wadahnya lah untuk membungkus bagaimana kita membentuk karakter anak-anak itu melalui kegiatan semacam itu. Gitu ya. Jadi makanya tidak harus pada produk. Yang penting karakternya, profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi, ada 20 ke 19 ya elemen, dan subelemennya ada berapa itu? Coba dihitung sendiri itu subelemennya. Yang kemarin di panduan, ya kita harus kenal juga di panduan. Nah, halaman berapa kemarin? 79 ya, coba buka di filenya, panduan ya. Itu dimensi bukan panduan. Hah? Ya coba sebelah sana Bu Yani. Nomor 1 akhlak kepada urut ya. Akhlak beragama ada berapa? Beragama. Ada kayak gini nanti orang dong bakalan membaca nanti. Beragama ada berapa sub elemen? Ya Mas, ya urut. Ya, urut kenapa? 3. Terus akhlak pada diri sendiri ya. Diri sendiri. Pribadi atau sendiri berapa? 2. Terus akhlak kepada manusia.
manusia 2. Terus kepada alam 3. 2. Kemudian kepada negara berapa? 1. Berarti dimensi beriman ada berapa subelemen? 10. 10 elemen. 10 subelemen. 10 subelemen. Sekarang yang gilirannya lagi subelemen. Kalau nggak diajak membedah kayak gini nggak pernah dibaca buku itu panduan. Ya Mbak, sekarang yang berkebinekaan. Kebinekaan ya, kebinekaan global, elemennya ada berapa? Ada 4. Sub elemennya Mengenal dan menghargai budaya. Ada 3. oh bentar, padahal apa tadi? Elemennya ada 4. Oh elemennya ada 4. Elemen pertama Ada 3. elemen pertama apa? Mengenal dan menghargai budaya. Ya, mengenal dulu. Ini baru ada berapa sub? 3. Ada 3. Terus yang kedua, Komunikasi dan interaksi antar ya komunikasi. Ada berapa? 2 subelemen. 2 sub elemen. Yang ketiga, Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. refleksi. Ada berapa sub elemen? 3 subelemen. 3. Kemudian yang terakhir. Keadilan sosial. Nah, Bapak Ibu menyimak ya biar pernah membaca keadilan. Ada berapa sub elemen? Berarti jumlah Bhinneka Tunggal Kebinekaan Global ada berapa sub elemen? 11. Ini menguji auditori loh ya. Gayanya gaya auditori nggak habis ini nanti tak kirimin Jamboard untuk menuliskan. Jadi kalau ngiling-ngiling, kalau nggak gitu nanti ada berapa dimensi? 6. Dimensi beriman dan bertakwa ada berapa elemen? 5. Ada berapa sub elemen? 10. Yes, lumayan. Apa? Ini ojo kalah karo cah PAUD. Awake dhewe itu kelemahannya kalah dengan anak-anak yang umur 3 tahun. Kenapa kalah? Karena anak 3 tahun itu golden age. Golden age itu masa keemasan. Jadi pulang sedino sedilu itu kan rumah iso laporan rumah mae. Mak tadi diajarin nyanyi ini apal. Iya, karena dia masa golden age. Yuk. Jadi yang kedua kebinekaan global ada 11 sub elemen. Nah sekarang setelah bineka yang Bu sana Mbak. Elemen 3. Yuk kita lepas dibaannya. Kita mau nulis di buku. Latihan sih giling-giling karo kita. Ada berapa dimensi? 6. Dimensi pertama. Ojo nyatet sik iki kan ngetes gaya tak dhewe. Beriman dan bertakwa ada berapa elemen? 5. Ada berapa sub elemen? 10. 1. Nomor 1 5 10 15 ya 5 10. Kebinekaan global ada berapa kebinekaan global? 4 11 sama kan 15. 4 11 5 10. Yang ketiga gotong royong ya. Gotong royong itu 3 6 15 9 3 6. Bisa tulis Bu. Ayo kita ngetes ingat kita. Kita tipe auditori apa enggak? Kemudian mandiri. Mandiri 2 7 9. Padha ta karo sing anu? Karena kan 9 juga ta? 27 kalau tadi 3 6 2 7. Kondur 5 10 4 11
6, 2, 7, 15, sama. Ya, yang kritis 3, 4, 7. Terakhir 3, berarti 10. 3, 4, terakhir berapa? 3. Saat ini tulis. Jadi gini buat kolom. Dimensi, elemen, jumlahnya saja, tak tulis. Dimensi, nah, ada 6 dimensi, ada 20 elemen, 5, 10, 4, 11. Yo 36, 27. Terus 27 ya. 34 sama 3. Silakan dirangkum. 34. Ini untuk ngetesting auditori. Ya. Mesti pemisah berarti melihat dulu, dicerna, kemudian ditulis. Nah itu yang penting nanti yang perlu dipelajari ya. Tidak, jadi kegiatan itu lintas disiplin ilmu di luar mata pelajaran. Ini sudah saya terangkan kemarin. Seharusnya tidak miss. Nah, Bapak Ibu nih, sekarang saya mau jelaskan apa bedanya pembelajaran project dan pembelajaran berbasis project. Project learning dan project based learning, apa bedanya? Nah, kalau dalam pembelajaran project itu durasi waktunya singkat, hanya ingin mendapatkan hasil. Contoh nih, misalnya Bapak Ibu hari ini meminta anak-anak membuat celengan, kemudian celengannya iki ditumpuk dinilai. Ya, celengannya ini ditumpuk, kemudian dinilai. Ini mau nilai enggak, kemarin Bu? Gurunya siapa nih? Dinilai enggak? Nilai 9, 10, 8 gitu? Ya maksudnya dinilai angka ya. Nah, ini namanya pelajaran prakarya. Ini namanya pembelajaran project. Bedanya, ini namanya pembelajaran project. Jadi gurunya nggak menilai prosesnya, mau bocah pun gunting dewe tenang, apa orang mandiri apa enggak, dia peduli dengan temannya enggak. Yang penting itu, kalau penjenengan anak diminta membuat karya, kemudian ditumpuk, kemudian dinilai, itu namanya pelajaran prakarya, pelajaran project, bukan pembelajaran berbasis project. Karena kalau pembelajaran berbasis project, ini nggak perlu nilai 9, 10, 80, 70, tidak. Tapi prosesnya, misalnya kita ngajarin anak ada proyek membuat tempe, prosesnya udah alurnya udah runtut, sudah kerja keras, sudah semua berusaha. Nih kelompok ini tempenya nggak jadi, kelompok ini tempenya busuk nggak jadi, yang kelompok ini tempenya bagus. Apakah yang tempenya nggak jadi itu terus nilainya jelek? Tidak. Nah, dikuatkan, coba kamu analisis. Kenapa kok tempemu iso gosok? Kembali ke belakang lagi dianalisis. Buat tulisan. Ya, menganalisis buat tulisan. Kemarin prosesnya gimana? Sandingkan dengan konsep yang benar. Oh, ternyata lagi kesalahannya di sini loh. Kemarin masih panas, tapi sudah kita bungkus. Saking senangnya bocah. Buru-buru kita bungkus, kita laroni, kemudian kita bungkus. Bagaimana presentasinya yang
berhasil. Coba kamu ceritakan, diceritakan yang berhasil. Kemudian anak ini bisa membandingkan. Oh ternyata benar kritisnya kena. Oh, berarti dia itu udah benar kritis, nggak usah menilai tempemu, nilainya bolong-bolong harus nggak perlu. Project itu nggak perlu menilai produknya, karena tidak butuh nilai itu. Rapotnya kan nggak ada, kan? Di rapotnya kan nggak ada nilai 9, 10, 80, nggak ada. Jadi yang dinilai adalah perubahan perilaku. Sudah banyak dirasakan, dia betul-betul menerapkan project, sudah banyak merasakan bahwa anak itu menjadi rajin, kemudian menjadi semakin banyak komunikasi dengan teman-temannya. Kalau misalnya diajak praktek, dia merapikan tempat prakteknya, dia mau menata, merapikan, kemudian membersihkan kembali, kemudian dia saling membantu, itu yang dinilai, bukan hasilnya, ya, bukan hasilnya. Saya kemarin supervisi ke kelas membuat proyek kelas 1 itu mau gawe apa ya? Ibaratnya kayak robot-robotan dari kertas itu digunting-gunting. Nah itu yang dinilai, ternyata dia guntingnya nggak sabar, dia langsung diskrek-krek, lurus nggak lurus, pokoknya asal gunting. Itu yang dinilai, berarti dia belum sabar. Nanti dia pakai rubrik itu, berarti dia pemikirannya masih kayak anak di bawahnya, mulai berkembang atau sedang berkembang. Tapi anak yang sudah mahir, yang sudah skillnya udah kuat, dia sabar, gunting halus yang rapi. Bu, ini jangan sampai keliru, digunting yang rapi. Saya nggak mau Bu, saya harus rapi. Ada yang nggak bisa gunting dengan bagus kan anak-anak itu. Nah itu yang dinilai itunya. Bahkan nggak sabar, nggak terus karena dia nggak sabar ya, terus dibuang. Bu, aku capek Bu, saya males. Nah, berarti dia nilai karakternya masih perlu perbaikan. Jadi bukan, inilah yang disebut bedanya pembelajaran project. Goreng bakwan, gawe onde-onde, atau buat klepon, kemudian kleponnya ditata di meja, atau nasi goreng ditata meja, gurunya incep-incep bijeni. Oh ini penataannya bagus, oh rasanya mantap, nilainya 90. Oh yang ini warnanya bagus, tapi rasanya kasinan, oh nilainya 80 dan seterusnya. Bukan, itu namanya pembelajaran project, hanya menekankan pada produk hasil terakhir. Nah, perlu saya sampaikan sudah berkali-kali ini, tapi yang penting adalah menyasar pada kompetensi yang ada di dimensi yang warnanya merah, hijau, kuning itu. Baiklah Bapak Ibu, kita akan langsung praktek. Kelompok apa? Nih? Berpasangan, kelompok atau apa? Ini sudah fase. Oh sudah fase, ya. Berarti per fase silahkan mencari. Bu Surni mau apa yang mau di tema yang terserah ya.